Selamat pagi guys, selamat pagi guys. Selamat pagi, selamat pagi. Nah, ini dia. Terus kita lagi pagi-pagi sekarang sekitaran jam kita masuk ke aviari. Itu nggak ada orangnya. Assalamualaikum. Nah, oke guys, masuk dulu, kameramen masuk dulu, nanti saya harus ditutup. Nah, kalau nggak ditutup bisa terbang ya sebenarnya. Nah, sekarang buka yang ini. Oh, assalamualaikum. Nah, oke guys, kita masuk ke aviari The Hakim. Nih, ini kalau bukan ordal nggak bisa nih, orang dalam nih. Oh, ini guys, yang bikin nggak bisa nutup. Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh orang dalam, guys. Wow, masya Allah, luar biasa. Pagi-pagi selalu indah di sini. Tuh, lihat burungnya nih. Biasanya sih jangkrik ada di sini ya. Karena kita nggak izin, jadi nggak disiapin jangkriknya. Kita ke bawah. Tapi yang lucu ya, habis hujan. Tuh, kaldak. Ada kaldak di sini. Ada golden pigeon. Nah, guys, suasana aviari hari ini tuh nggak kayak biasanya ya guys ya. Hari ini tuh agak sedikit sepi karena Kang Pio ini lagi cuti. Tadi tak WA dia karena cuti. Jadi biasanya Kang Pio tuh jam 5 subuh udah bersih guys, bersihin ini. Nah, tapi ini agak sedikit sepi. Nah, ini guys. Kira-kira ada si Aldo. Si Aldo lagi sedang ngobrol sama si Mambruk. Woi. Jadi teman-teman ini ya, setiap saya ke The Hakim Aviari itu pasti pagi kesini dulu, menikmati suasana yang ada di sini seperti kita tinggal di alam. Dan mungkin ini sesuatu yang biasa ya bagi orang apa ya, nggak ada yang istimewa, tapi bagi pecinta satwa, bagi pecinta hewan, The Hakim Aviari itu sebuah kiblat dimana semua orang tuh pengen datang ke sini. Dan alhamdulillah kita sewaktu-waktu dan sepingin-pinginnya ke sini. Hai Black Swan. Hai Black Swan. Nah. Aviari tanpa Kang Pio itu ibarat sayur tanpa garam. Iya. Iya bener banget. Jam segini biasanya Kang Pio nyamperin saya, buatin kopi, nyapu, nemenin nyapu.
air terjun udah dinyalain, aviari udah bersih, hewan-hewan udah dikasih makan, dan ini sekarang sepi ya kan. Mungkin karyawan yang lain atau kiper yang lain mungkin bertahap ya, bersihin kandang-kandang yang lain dulu baru ke sini. Ya, beneran, ini ngerasa kayak halo, assalamualaikum, selamat pagi, hai, selamat pagi, sini dulu dong, alah, pergi dia. Nah, kerasa banget nih, seperti sayur tanpa garam. Aduh, kaget. Jadi aviari sebesar ini seperti kehilangan sosok Kang Piu. Wah. Sebenarnya Kang Piu nggak usah datang lagi aja, biar saya yang jadi kipernya Hakim. Syukur. Sayang banget ya teman-teman, burung unta di sini belum berhasil, tapi udah bolak-balik kawin sih, tinggal nunggu waktu doang, tinggal bersabar menunggu waktu, karena yang ditunggu-tunggu itu biasanya rasa puasnya lebih besar. Ya, kamu mau punya anak? Dia udah menunggu-nunggu punya anak, guys. Usianya mungkin udah cukup tua ya, bukan tua ding, mateng, mungkin sekitaran 5 tahunan. Karena rata-rata burung unta di Indonesia itu usianya 5 tahunan, bro. Jarang banget ada burung unta yang tua di Indonesia, karena tren burung unta itu di Indonesia itu baru 5 tahun terakhir. Sebelumnya burung unta tidak terlalu familiar untuk dipelihara kecuali penghobi atau wisata. Nah ini teman-teman, nah ini tuh bekas ini ya, bekas luka biasanya, jadi kayak kutil. Gak apa-apa, itu normal, baik, sehat, gak ada masalah. Nah, di semua peternakan itu selalu kayak gini teman-teman, selalu mengalami kebotakan karena mereka memakan bulu satu sama lain.
hal yang lumrah banget di peternakan kayak gitu. Nah, 2 betina ini subur banget sebenarnya, produktif banget. Nah, betina ini salah satu lagi nelur, teman-teman, lagi nelur. Bisa dilihat dari bodinya ya, mungkin ini ya, mungkin itu. Nah, itu normal banget karena mereka butuh kalsium. Wah, kaget. Mas Dirman, selamat pagi. Nongkrong aja. Udah kemana aja, Mas? Tadi masuk dalam aviari, nongkrong. Aviari kalau nggak ada Kang Pio seperti sayur tanpa garam. Lagi ini ya, lagi cuti katanya. Iya. Kang Pio lagi cuti. Mau ngasih makan kita ini bener Mas ya. Sehari ya ini ya. Sehari ini guys. Jalan-jalan. Sehari kita pur kita satu hari satu bak ini, kemudian itu buat bumbu dato. Oh, bawahnya sudah di itu tuh. Ada sayur. Coba kita lihat dulu guys. Bawahnya ada sayur. Apa lagi? Ada sayur ramapur aja. Sayur ramapur. Ini buat Emu, kalau emu ini lihat ini jagung sama ini juga jagung campur biji-bijian, beras. benar sayuran. Ini kita kenapa dibedain? Beda, soalnya kalau burung onta kasih itu mau juga, cuma kan udah terlalu gemuk dia. Iya. Ini sedikit ngurangin gitu. Oh ya, ini buat penggemukannya, Ya, buat penggemukannya emu. Nah, Dan mudah-mudahan dia harusnya udah bisa bertelur ya. Si Emu Emu harusnya kayak udah hampir usia sih. Musim ini Agustus. Oke. Masuk Agustus musim Oh, iya. kawin. Burung unta pun. Ya, sebenarnya semua. Cuman kan kadang-kadang gini, mereka main insting, Kak. Main insting di mana mereka akan merasakan, oh udah waktunya nih. Kalau kita kan manusia kadang-kadang pakai takaran bulan ya, bulan Agustus sampai Februari. Cuman mereka kadang-kadang mungkin lebih cepat atau lebih lambat. Di bulan itu. Iya, Faktor Agustus. apa ya? Cuaca atau apa? Cuaca sebenarnya. Cuman karena iklim kita berubah, Iya, mereka iya, menggunakan insting. Ada yang lebih mendahului. Ya. Ini juga udah bertelur-telur lagi terus aja. Yang jantannya tuh kayak keluar gitu, kelaminnya tuh kenapa Mas? Emang gitu? Birahi berat sebenarnya. Birahi berat, jadi biasanya keluar susah masuknya. Nah, itu kadang-kadang bahayanya gini, Kang. Ketika kelamin keluar, susah masuk, bisa terinfeksi. Yang itu tuh, ya kan? Itu tuh masukin, itu nggak? Oh, kalau itu kantongnya masih aman. Aman, ya? Masih aman. Biasanya kan keluar, terus mungkin dia duduk atau apa kan kotor. Nah, itu bisa infeksi, bahaya banget. Biasanya harus, kalau keluar kayak gitu, Kang, harus disemprot air. Biar nggak ketempelan kotoran terus kering. Pas ketarik kotor. Tapi kalau ini mah bukan ya? Ini bukan, ini Kemarin aku baru lihat, biasanya nggak gitu sih. oh lebih kantong. Insya Allah aman, kantongnya aja. Ini bulunya lagi jelek banget ya. Hujan. Gara-gara hujan dan juga pasirnya lagi basah Lagi juga becek, ya. Coba lihat deh. Mana dulu? ini mau burung onta dulu. Semua burung unta dulu. Mana? Jangan keluar. Super. Woi, sama pawangnya. Yang bertelur yang mana, Kang? Yang lagi nelur? Susi. Hah? Yang bertelur itu Susi kan? Susi? Yang bertelur Susi. Yang mana Susi itu? Yang sana. Oh, yang botak, yang botak. Oh, yang Susi itu yang birahinya sama Iskandar. Kalau Selamat birahinya sama saya. Tapi dua-duanya udah bertelur sih, tapi yang paling sering ada si Susi. Si Susi. Yang itunya agak rata. Kalau yang cekung itu Iya, cekung. Selamat. Nah, si Susi ini setahun ini kehitung nggak, Kang? Udah nelur berapa kali? Ini aja sekarang ada 2. Kemarin sebelumnya ada 3. Banyak banget. Banyak banget. Tapi ya itu
Ada yang udah sampai jadi janin, tapi belum ada yang sampai selamat aja. Oh. Gitu. Nah, tapi mudah-mudahan lah ini pernah selamat. Yang Alsa juga data nggak selamat lagi. Kan dia udah 2 kali tuh. Iya. Baru lagi. Gagal lagi. Iya. Memang anakan burung unta starternya yang ini sih, Kang. Starternya. Jadi kalau impor itu masuk kan kadang-kadang pengiriman itu di 0 hari udah dikirim, Kang. Jadi dia sebenarnya masih bawa sel kuning telur pengiriman ke Indonesia. Nyampe Indonesia mungkin usia seminggu gitu kan. Nah kalau di Indonesia netes, kadang-kadang kita itu gatel, udah dikasih makan, udah ditaruh di tempat yang sudah kena angin dan lain-lain. Nah itu yang kadang-kadang kegagalan tinggi karena kelembapan kita tinggi banget. Nih, ini kemarin 3 minggu penyerapan yang nggak maksimal jadi busuk di perutnya katanya. Oh usianya udah 3 minggu. 3 minggu di luar. Di luar. Nah. Kawin dulu. Oh. Kawin bisa disuruh. Jumlah telurnya banyak banget kan tahun ini. Jadi. Udah sering. Telurnya banyak banget kan Susi. Tahun ini ada berapa? 10 ada ya? 12. Di 2025 ini. 2025 belum sih. Oh, iya musim ini. 2025 yang kemarin 2 itu ya, yang terakhir 2 plus 3 dong 5. Udah 5 sekarang. 5 udah 5. 3 gagal. Ya. Yang lucu kemarin nih pas datang sini Unta datang. Unta jalan-jalan sini. Si siapa namanya? Selamat. Si Susi. Wah, kaget. Betul. Oh telurnya. Saking kagetnya ini telurnya agak kecil kayak belum siap keluar. Oh, Itu Susi juga kan yang tiba-tiba bertelur ya? Berojol. Iya. Susi juga kan? Tiba-tiba berojol saking kaget. Tapi pecah enggak? Enggak. Oh. Ada di inkubator. Bisa gitu ternyata ya. Oke guys, Mas aku pergi dulu ya. Oke siap Mas Irwan. Kalau mau Siap. please kalau ada yang mau tanyain. Siap. Sembah nun. Sami-sami. Salam. Oh ini. Oh ya sorry. Iya. Main kita. Oh galak dia. Kayak yang itu yang jantan tuh. kayak ini, kayak Kaswari. Oke guys, ini si Emu galak ya. Patuk. Tuh, Kang Is kayak gladiator tuh. Ya gladiator. Jadi teman-teman Emu itu galaknya kayak ini ya, kayak Kaswari ya teman-teman ya. Kayak Kaswari. Jadi karakteristiknya tuh benar-benar menyerupai Kaswari kalau yang Emu. Kalau Rea karakteristiknya mendekati burung unta. Jadi mereka tuh berkerabat gitu. Awas licin. Nah mereka tuh berkerabat mendekati karakternya tuh sesuai dengan fisik mereka. Nah Emu ini paling mirip banget emang sama kayak Kaswari ya. Mirip banget. Ini usianya udah 2 tahun kan ya? 2 tahun toh? Iya, udah waktunya nelur ini. Dan teman-teman, Emu itu sekali lagi ya, Emu itu telur terindah di dunia. Jadi keindahan telur Emu itu benar-benar kayak kristal teman-teman. Kayak kristal, kayak diamond, warna hijau, hijau apa ya? Hijaunya tuh bagus banget. Dan dinobatkan sebagai telur terindah di dunia. Oke, guys, kayaknya kita harus ke Bandung. Ngelihat jam udah 7:30, kita harus ke Bandung. Kita harus merilis merak di Lembang di Pahari. Karena kalau nggak segera kita rilis, takutnya si merak menangis. Ayo. Pagi. Nah.
Udah ke apiari. Udah tadi duluan. Masuk duluan nyelonong. Lihat ini yuk, lihat unta. Aku mau lihat unta ya. Ya, silakan. Nyala. Guys, jadi di sini tuh merak diumbar guys. Nah ini merak-merak seperti ini tuh idaman banyak penghobi ya, karena nggak semua merak itu sebenarnya jinak. Nggak semua merak itu jinak, dan di sini kita bisa menikmati merak yang bebas di jalan, bebas di rumah-rumah ya teman-teman ya. Ini bener-bener serasa di alamnya langsung loh teman-teman. Tuh, wow keren banget ya. Tuh. Hai, namamu siapa? Namamu siapa? Hah? Namamu siapa? Hai, hai. Tuh, ini keren banget ya teman-teman ya, karena dia berani banget sama orang, karena biasanya merak itu kalau lagi mekar terus kita deketin kayak gini, dia tuh langsung pergi, langsung kabur. Nih, kita mengendap-endap datang ke sini, dia tetap nggak berubah tuh. Wow, keren banget tuh. Kang Is. Tapi ini kalau aku deketin langsung tuntut dia. Oh ya? Oh takutnya sama Kang Is. Kayaknya nggak tahu takut, nggak tahu gimana. Oh. Baca langsung tuntut. Hai, iya bener. langsung takut. Nah ini teman-teman ya. Jadi kuncup tuh. Nah jadi ini kalau dari belakang ya teman-teman ya, kan kita jarang tuh ngelihat merak dari belakang. Ya udah ketutup deh. Iya kalau ada Kang Is langsung nyuncup. Padahal dari tadi dia bahagia dia. Nah ini teman-teman, kita langsung ke onta ini yuk. Nah ini onta punuk 1. Nah onta punuk 1 ini dari Asia. Kalau yang punuk 2 dari Afrika. Ya, bener nggak sih? Apa kebalik ya? Jadi onta itu ada 2, punuk 1 dan punuk 2. Nah salah satunya dari Afrika dan salah satunya lagi dari Asia Barat. Tuh. Ih kasihan ah. Aku kalau ngeliat onta tuh rasanya pengen nyembelih. Harganya mahal banget, mau disembelih katanya. Oke guys, kita langsung ke Lembang yuk. Kang Is, aku pamit ya. Aku mau ke Lembang ya. Aku mau ke Lembang. Ya, matur sembah nuwun ya, sehat selalu ya. Hai, sehat-sehat selalu. Om, aku pamit ya. Oh iya, makasih. Mau ke Bandung. Ya. Makasih. Oke, guys. Om, pamit ya. Aku mau ke Bandung. Ya. Sehat ya. Ya. Siap. Sehat-sehat selalu. Nah, ini teman-teman. Tuh, ini si Bobule. siapa namanya? Aku lupa namanya. Si kebo bule. Nah, kebo bule ini teman-teman dia albino ya sebenarnya ya. Jadi kebo bule itu kebo albino. Dia domestik. Tuh, nangis ya. Oh, suaranya begitu tuh kebo bule. Nah, kebo bule itu di Jawa ya khususnya semakin melegenda. Semakin melegenda itu sejak ada namanya Kiai Slamet di Solo. Jadi di Kiai Slamet di Solo ini ceritanya dulu Amangkurat mendapat hadiah dari VOC ya atau dari mana ya aku lupa. Hah? Tahu sejarahnya? Hah? VOC itu Belanda. Iya Belanda emang. Jadi dapat hadiah dari relasinya lah ya si Keraton Solo ini. Terus dipelihara sampai sekarang. Jadi anak keturunan Kiai Slamet masih ada di Solo. Dan yang paling fenomenal Kiai Slamet ini ketika malam suro ya atau malam-malam tertentu ada ritual keliling keraton. Dan yang kontroversinya adalah ketika Kiai Slamet ini buang kotoran di jalan, kotoran itu diambil oleh warga, ada yang dibawa pulang, ada yang dibuat cuci muka,
nggak tahu ya sampai ada yang dimakan atau enggak, nggak tahu. Tapi keyakinan teman-teman di sana itu mendapatkan keberkahan. Ya itu terserah. Jadi itu kita nggak mau masuk ke sana ya teman-temannya, karena itu keyakinan orang masing-masing. Oke, gemuk banget ini, keren. Yuk, yuk, yuk. Wah, ini kameramennya tuh. Abang Willy. Willy Boy. Tuh, Willy Boy tuh. Oke, guys. Kita berangkat. Ini ada kambing bertanduk 4. Ngeri loh. Kayak spiral tuh. Sreng. Sreng. Sreng.